kita semua. Kami di sini ingin melakukan praktek secara langsung untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Sukardi selaku dosen mengampu mata kuliah praktikum sepeda motor, yang mana ditugaskan untuk merakit CDI, CDI dan mengetahui komponen-komponen yang terdapat di sepeda motor Honda. Ya, jadi kami langsung merakit secara langsung untuk mengetahui di mana sih letak dari CDI tersebut. Mari, baik sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Andalita Prabowo, NIM ACE 118-035. Dan saya kenalkan, nama saya Ahmad Audi, NIM ACE 18001. Nama saya Arianto dengan NIM ACE 18044. Baik, selanjutnya kita akan langsung membongkar Motor Revo untuk mengetahui di mana sih letak CDI tersebut. Mari kita simak video berikut. Baiklah, langsung saja ke tahap pembongkaran dari sepeda motor Revo. Ya, dari tahap pembongkaran dari motor sepeda Revo sepeda motor ini terdapat sebuah CDI, di mana CDI ini terletak di bawah bagasi jok sepeda motor, letaknya berdekatan dengan kiprok dan juga kuil. Dan selanjutnya untuk tahap percobaan, saya mencoba melepas dari kabel, di mana kabel ini yang terdapat warna hijau, di mana warna hijau ini terdapat sebuah massa. Setelah dari CDI dan kabel massa tadi sudah dicopot, langsung saja kita lepas dan kita on kan apakah bisa hidup atau tidak. Ternyata tidak bisa hidup. Dan selanjutnya kita coba memasang kembali. Nah, setelah dicoba pasang dan selanjutnya dicoba kita on kan lagi. Setelah di on kan, dicoba di starter, ternyata hidup. Jadi inilah CDI dari motor Revo. Sini saya akan menjelaskan komponen yang ada di CDI dan prinsip kerja dari CDI. Mari kita simak video ini. Baik, untuk komponen-komponen yang ada di dalam CDI untuk membuat CDI ini mungkin ada komponen itu. Yang pertama dioda. Dioda itu penyarah arus. Kemudian ada kapasitor, kemudian ada SCR, dan juga ada resistor, dan juga ada soket-soket serta kabel untuk menyambung untuk soket-soket tersebut. Di sini yang diodanya mungkin diperlukan ada 4, dan juga ada dioda SCR-nya 1 buah, kemudian resistornya 3 buah, baik itu tergantung kebutuhan. Kalau saya kemarin membuat itu resistornya 220 ohm, 1 kilo ohm, dan 22 kilo ohm. Untuk kapasitornya sendiri kita membutuhkan 3, yaitu yang pertama 3,3 mikrofarad atau 35 volt, dan juga yang kapasitor kedua yaitu 10 nanofarad, dan yang ketiga 105K atau 400 volt. Mungkin itu komponen-komponen untuk membuat CDI ini. Kemudian kita akan membahas prinsip kerja dari CDI. Prinsip kerja CDI ini adalah saat kunci kontak berada pada posisi on, akan terjadi aliran arus dari CDI unit atau dari baterai. Kemudian sebelum masuk ke CDI unit, arus baterai akan melewati konverter. Tujuannya akan menaikkan tegangan dari baterai hingga 300 volt. Kemudian dalam hal ini mesin
belum menyala karena pickup coil belum mengirimkan sinyal ke PWM yang berisi perintah melakukan discharging. Sehingga dalam fase ini, arus dari baterai masih tertahan dalam kapasitor. Bagaimana dengan pengapian AC? Kalau untuk pengapian CDI AC, karena arus listrik berasal dari spool, maka saat kunci kontak on, tidak ada aliran arus listrik masuk ke CDI unit, karena spool tidak akan menghasilkan arus listrik kalau mesin masih belum hidup. Saat kunci kontak on, juga belum terjadi induksi pada ignition coil, karena kumparan pada ignition coil belum terhubung dengan arus utama. Saat mesin mulai berputar, maka pickup coil akan mengirimkan sinyal ke PWM dengan frekuensi sesuai RPM mesin, sehingga terjadi pulse dengan frekuensi tertentu yang dikirimkan oleh ke SCR. Trigger dari pulse igniter, SCR akan mengalihkan arus kapasitor. Rangkaian dari baterai akan terputus dengan rangkaian dari kapasitor yang akan terhubung dengan ignition coil. Saat kapasitor terhubung dengan ignition coil, tegangan di dalam kapasitor langsung mengalir dengan cepat menuju kumparan primer pada ignition coil, sehingga akan timbul kemagnetan pada kumparan primer secara tiba-tiba. Karena tegangan kapasitor melebihi 300 volt, maka kemagnetan yang dihasilkan juga lebih besar. Kemagnetan itu akan menginduksikan kumparan sehingga sekunder sehingga akan menghasilkan output tegangan hingga 7 kali lebih besar. Output dari kumparan sekunder selanjutnya dikirimkan ke busi untuk menimbulkan percikan api. Itu secara singkat prinsip kerja dari CDI. Kita mungkin langsung masuk ke cara penyambungan CDI. Jadi di sini ada soket-soket yang mana ada 4 buah kabel dari CDI motor Evo ini. Yang pertama yaitu ada warna hijau. Yang warna hijau ini adalah massa dari motor ini. Kemudian ada warna biru sama biru kombinasi kuning, yang mana ini menuju ke coil. Jadi nanti kita sambungkan di sini. Di sini ada soketnya, ada dua soket gitu. Jadi ada 4 soket. Yang pertama yang kita masukkan yaitu tadi massa dengan menuju ke coil. Kita sambungkan di sini. Kita sambungkan di sini. Nah, yang kemudian ada lagi soket atau kabel warna merah kombinasi hitam dengan warna kuning kombinasi hitam. Untuk yang warna merah ini ke kunci kontak, yang warna ke kuning hitam ini ke spool. Mungkin kita langsung sambung saja ke soket yang sudah ada di CDI sini, seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa cek atau kita uji coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk pemasangan kembali akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pemasangan dari tahap CDI tersebut, saya akan cara memasang baik dan benar tentang CDI tersebut.
tentang pemaparan CDI dan jenis dan komponen serta prinsip kerja CDI dari Bapak kami. Kurang lebih dan kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih.